kita ingin membuat kelas baru, mencari siswa dan mengelompokkannya ke dalam kelas, membuat link ke Google Classroom dan membuat absensi. Jadi langkah pertama masuk di alamat bit.ly, kemudian di enter. Nah, misalnya ini sudah login sebagai guru Bu Aziza, maka kita masuk di home, kemudian misalnya masuk di kelas 11. Untuk membuat kelas baru kita tinggal klik add new course, kemudian diketik nama kelasnya atau BHS Inggris kelas 11 Bu Aziza. Ini boleh disingkat. Ini sebetulnya bebas, teman, tidak boleh sama dengan yang lain, jadi harus beda. Jadi kemudian ini bisa di enable, jadi ini adalah mulainya sampai dengan tidak ditentukan misalnya, atau ini kita mulai Januari aja tanggal 31. Nah, seperti ini aja. Ini sudah menjadi kelas, tetapi belum dikelompokkan ke dalam grup, jadi masih belum disetting ininya. Nah, untuk menentukan kelas atau grupnya, maka kita harus membuat atau mencari siswa terlebih dahulu. Jadi ini kita save dulu saja, kita simpan. Jadi ini sudah ada kelasnya Bu Aziza, jadi kita tinggal klik. Nah, sekarang kita harus mencari siswa. Caranya tinggal di ini bisa off ya, berarti ini posisinya kayak gini, berarti tidak bisa diedit. Kemudian kalau ini bisa di on kan, jadi untuk mengedit kita tinggal on kan saja. Jadi ini kalau diklik maka jadi bisa diedit. Baiklah, hari langkah berikutnya kita tinggal klik more karena mau mencari siswa, berarti kita klik more, kemudian user, kemudian enroll method. Kita cari siswa, misalnya kelas yang diajar Bu Aziza itu adalah kelas 11 IPA 4, IPA 5 dan IPA 6. Berarti kita klik 11 IPA 4, kita tinggal klik Ctrl A, kemudian klik add sebagai siswa. Nah, ini sebagai siswa. Kemudian cari lagi, karena diajar 4, 5 dan 6, kita cari siswa kelas IPA 5, klik Ctrl A, add. Kemudian cari lagi IPA 6, jadi siswa yang diajar ini adalah 456, IPA 456. Ini tinggal diklik sembarang, kemudian di Ctrl A, kemudian add. Jadi artinya siswa tadi sudah masuk ke dalam kelas 11 yang diajar oleh Bu Aziza. Jadi jumlahnya 108. Nah, untuk langkah berikutnya sebaiknya kita kelompokkan ke dalam kelas-kelas. Jadi tinggal diklik ini tadi, kemudian more lagi, jadi add more. User yang sudah kita cari tadi kita masukkan ke dalam grup kelas. Jadi tadi kan enroll method untuk mencarinya, sekarang mengelompokkannya menggunakan grup.
Nah, kita masukkan, kita buat kelasnya dulu, misalnya 11 IPA 4, kemudian simpan, membuat lagi create group 11 IPA 5, simpan, membuat lagi create group lagi 11 IPA 6. Jadi sudah terbuat 3 kelompok kelas ini, IPA 4, 5, dan 6. Tadi kita sudah mencari siswa 4, 5, dan 6. Sekarang kita isikan di dalam grup ini, dalam kelasnya. Caranya kita tinggal klik 4 ya, yang ini klik 4, IPA 4, kemudian cari siswa di sini, klik cari siswa IPA 4 tadi. Nah, berarti ini kita klik Ctrl A, add. Jadi ini back to group. Jadi nanti akan terisi 35 siswa IPA 4 ini. Sekarang IPA 5 kita masukkan siswanya. Nah, kita klik aja ganti 5. Nah, berarti ini tinggal klik Ctrl A, add lagi. Jadi nanti akan terisi 36 IPA 5. Jadi back to group, sudah terisi 36. Tinggal IPA 6, kita masukkan siswanya. Nah, IPA 6, Ctrl A, add. Jadi ini back to grup lagi, maka sudah terisi 4, 5, dan 6. Untuk grouping, jadi grouping itu berfungsi untuk merger atau mengelompokkan menjadi satu. Dari 3 kelas ini dijadikan satu, maka namanya grouping. Jadi karena Bu Aziza ini mengajar 3 kelas ini, maka dijadikan satu, maka disebut grouping. Jadi diklik grouping, create group ini, berarti diklik aja kelas 11 IPA 4, 5, dan 6, langsung simpan. Nah, nanti ini kita isi siswa yang tadi sudah kita buat dari kelasnya, kita blok saja, tinggal tekan tarik, sudah terblok semua, maka tinggal di add. Jadi kembali ke grouping. Jadi artinya nanti kelas ini 4, 5, 6 itu isinya ya 11 IPA 4, 5, dan 6. Jadi ini sudah selesai grup dan grouping. Berarti pengelompokan kelas sudah selesai. Kita masuk ke Bu Aziza lagi, ke kelasnya Bu Aziza. Nah, sekarang ini kita sudah bisa mengatur kelas ini bisa dipakai, hanya bisa dipakai oleh 3 kelas itu. Jadi kelas 11 Bu Aziza ini yang bisa masuk hanya 3 siswa, 3 kelas siswa tadi itu. Caranya tinggal edit setting. Ini kita yang tadi kita kerjakan itu kita atur di grup ini. Nah, tadi kan no group, sekarang kita jadikan spirit group, kemudian ini bisa dipilih kelas yang kita kelompokkan tadi. Nah, ini kalau di force berarti yes ya, kemudian disimpan. Nah, ini berarti yang bisa masuk di kelas bahasa Inggris kelas 11 bahasa ini hanya 3 kelas siswa tadi. Jadi ini sudah selesai untuk membuat ruangnya. Jadi langkah ini kelas 4, langkah 1 dan langkah 2 sudah terselesaikan. Sekarang bagaimana kita membuat link di Google Classroom, artinya mengarahkan ke Google Classroom. Jadi misalnya ini nanti kita rencananya ini buat untuk absensi.
Ini rencananya buat untuk materi, ini untuk penugasan misalnya, ini untuk evaluasi. Jadi misalnya kita mau buat link untuk Google Classroom, ya tinggal add saja ini, tapi sebelumnya kita harus buka Google Classroom terlebih dahulu. Jadi diklik, Google Classroomnya dibuka. Kita misalnya masuk di akun saya ya, ini kan karena contoh, jadi saya masuk di Classroom. Di sini ada, sudah masuk di kelas saya, Classroom ya, kelas saya. Jadi misalnya pengen diarahkan ke kelas IPA 11 IPA ini, maka ini kita tinggal copy yang atas saja nih, atasnya tinggal diklik saja, kemudian di blok, kemudian di copy. Nah, ini kita bawa ke Moodle. Jadi caranya tinggal di add activity, kemudian klik URL add. Nah, link yang tadi itu, link yang ini kita copy tadi, kita masukkan ke sini, di paste di sini. Nah, misalnya ini Google Classroom untuk 11 IPA 4, 5 dan 6 misalnya. Atau mungkin ini hanya untuk IPA 4 saja, boleh misalnya ya, IPA 4 saja misalnya, yang boleh masuk hanya IPA 4 saja misalnya. Di kelas ini di link ini yang boleh masuk misalnya hanya untuk IPA 4 saja misalnya, maka tinggal di restrict di sini ya, di add. Nah, kita pilih yang IPA 4 saja yang bisa masuk, tinggal diklik saja, maka link ini hanya bisa dipakai untuk kelas IPA 4 saja. Ini kita save. Jadi nanti yang bisa masuk di kelas ini hanya IPA 4 saja. Jadi misalnya kalau ini saya tutup misalnya, kemudian ini diklik siswa, maka akan masuk ke Google Classroom. Nah, di sini. Dan untuk materi berikutnya ya, terserah Bapak Ibu yang menggunakan Google Classroom. Nah, begitu. Jadi ini sudah jadi untuk link ke Google Classroom. Nah, bagaimana untuk yang membuat absensi? Jadi ini sudah selesai Google Classroomnya. Sekarang kita membuat absensi. Untuk membuat absensi itu satu tombol, tapi digunakan untuk semua kelas. Caranya ya tinggal klik add, kemudian attendance, ini klik attendance, kemudian add. Ini misalnya absensi kelas 11 IPA 4, 5 dan 6. Seperti itu. Kita bisa grouping ya, masuk di sini. Kita pastikan bahwa siswa yang boleh masuk adalah 4, 5 dan 6, kemudian disimpan. Nah, jadi absensi ini untuk 4, 5 dan 6. Nah, dipakai untuk hari apa saja, maka tinggal diklik, kita setting add session ya, add session. Kita misalnya karena buah siswa itu hari Senin itu IPA 4, hari IPA 4 dan IPA 6, yang hari Kamis itu IPA 5, maka di dalam absensi kita setting hari Senin itu
IPA 4 dan 6. Jadi 2 kelas yang tiap hari Senin menggunakan absen ini. Kita setting jamnya misalnya jam 7 sampai jam 13:10 misalnya. Nah, ini berlaku untuk tiap minggu, sehingga diklik repeat setiap hari Senin, maka otomatis absen akan menyala atau aktif. Ini sampai di bulan Juni tanggal 28 atau 30 lah, tanggal 28 aja, sampai bulan Juni ya misalnya. Jadi ini absensi ini akan mengalami perulangan atau membuat aktif setiap hari Senin jam 7 sampai jam 13:10 tiap hari Senin. Kemudian kita allow, jadi artinya siswa bisa absen secara sendiri. Kemudian yang disable kita jadikan yes, kemudian di add, klik add, maka akan sudah jadi absensi selama bulan Januari ya sampai bulan Juni, setiap hari Senin. Ini seperti ini, setiap hari Senin. Nah, untuk ngecek kehadiran siswa bisa melalui ini tanda panah ini. Jadi kalau belum dipakai warnanya masih hitam, tapi kalau nanti sudah diisi siswa warnanya jadi hijau. Kalau diklik ya daftar nama siswa isinya. Nah, ini dia hadir, absen, sakit atau izin di sini. Setelah siswa akan mengisi sendiri nanti kalau dia absen. Tuh. Nah, untuk guru bisa melihat reportnya ya, report atau diekspor jadi Excel juga bisa. Jadi nanti akan bisa diekspor. Jadi diekspor, nanti bisa dipilih kelasnya, kemudian dijadikan Excel, kemudian oke, maka akan terdownload. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang IPA 5 tadi. IPA 5 berarti IPA 5 itu setiap hari menyala setiap hari Kamis, berarti IPA 5 akan menyala absensi jam 7 sampai jam 13:10 setiap hari Kamis. Nah, kita klik Kamis sampai bulan Juni. Bulan Juni tanggalnya kita buat 38 misalnya, 28. Nah, kita allow, kemudian yes, kita simpan. Nah, ini sudah jadi absensinya setiap hari. Jadi secara otomatis di sini IPA 4 misalnya, IPA 4 ini akan setiap tanggal ini dia akan menyala. IPA 5 misalnya setiap tanggal ini dia akan menyala, dan seterusnya. Ini absensi sudah jadi. Jadi seperti itu cara membuat absensi satu tombol tapi untuk semua siswa. Google Classroom juga sudah linknya tadi seperti itu. Jika mau nambah untuk hanya IPA 5 saja yang masuk ke Google Classroom ya sama tadi kan, yang settingnya hanya ada di jenis ininya aja, di restriknya saja, ini yang diubah, yang diizinkan di kelas berapa gitu aja. Seperti itu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.